Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Pak Samsu, masih ada yang mau ditambahin? Sementara cukup itu Pak, nanti kami mintakan saksian pada Bu Wakapolres yang saat itu Baik. Menolong istri saya, tahu persis. Bapak udah memaafkan mereka? Ya, katakan kami menyampaikan begini, menurut Pak Yai itu Allah akan memaafkan umatnya apabila sudah minta maaf langsung pada yang kenamu, pada yang bersangkutan, terutama pada keluarga. Itu jadi sementara itu baru mewakilkan. Ya untuk pewakilan ya sementara kami terima wakilnya itu dulu Pak. Tapi kan minta maaf itu kan langsung yang bersangkutan. Demikian Pak. Dan mungkin ada satu lagi, kita nggak bisa minta maaf sama almarhumah. Artinya pada keluarga Pak yang merasa kehilangan. Kayak keluarga bisa. Ibu Wakapolres, gimana Ibu? Dia katanya saksi mata banget waktu almarhumah keseret itu. Apa yang Ibu saksikan? Terima kasih Pak Karni. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, izinkan saya untuk menjelaskan 2 menit di belakang sebelum kejadian tersebut. Pada saat itu, rombongan dari Ormas itu turun ke lokasi pom bensin. Kebetulan saya langsung yang memimpin beserta Kasat Sabara. Kemudian saya menggiring mereka untuk kembali ke mobil karena pada saat itu mereka mulai memukuli pom bensin dan warung-warung di sekitar. Dan itu kegaduhan itu akibat pukulan itu disertai dengan teriakan memancing warga untuk melihat. Setelah itu 3 mobil berhasil saya giring untuk melaju seperti yang dilakukan oleh Kapolres. 1 mobil terakhir inilah yang kemudian yang saya lihat di depan mata saya sendiri itu menabrak daripada almarhum. Sebelumnya saya mengucapkan belasungkawa kepada keluarga dan sekitar 50 meter saya mengejar Pak. Saya mengejar karena saya lihat kaki di bawah mobil itu, saya lihat kakinya Pak. Saya lihat sendiri kakinya orang itu, ada almarhum di kolong mobil di sebelah kiri, jadi melintang itu Pak Karni. Nah kemudian saya kejar, anggota kami dari Kesatuan Polair yang merupakan anggota Dalmas Kerangka berusaha untuk menghentikan kendaraan tersebut, tapi saya bersaksi di sini Bapak, kendaraan tersebut bukan 20 km per jam, itu lebih dari 20 km per jam, dan anggota kami terserempet karena berusaha untuk menghentikan laju mobil tersebut. Sekitar 50 meter dari situ, tepat di depan kaki saya Pak, almarhum itu keluar dari kolong. Saya tidak tahu bagaimana prosesnya, tapi terlempar keluar dari kolong. Itu sebabnya saya menolong, karena itu terjadi di depan mata saya Pak. Saya coba waktu itu untuk membuka helmnya almarhum. Beliau membawa sebuah tas putih, kemudian saya buka karena kepalanya waktu itu kelihatannya agak berat baginya. Saya buka helmnya, saya ganjal memakai tasnya. Apa yang terpikirkan pada saat itu Bapak adalah nyawa tidak bisa ditukar dengan apapun. Pada saat itu memang sudah keadaannya sedemikian rupa, tetapi saya mengambil resiko Pak, meninggalkan pasukan yang saya pimpin untuk menyelamatkan nyawa. Saya sampaikan kepada Kasat Sabara, kamu ambil kendali lapangan, saya akan menolong orang ini. Saya tidak mau menukar apapun, nyawa orang dengan apapun. Biarkanlah semua rusuh, yang penting jangan orang mati. Kemudian lewatlah itu, terima kasih. Kemudian lewatlah, kebetulan ada mobil pick up membawa tabung gas Pak. Tabung gas itulah, mobil tabung gas itu yang saya berhentikan, diangkat, itu dipangku, dan saya sempat sampai lihatkan, maaf Pak, kepada yang terhormat Bapak Sihabudin dan Bapak Kapolres, saya lihatkan darah itu masih ada di tangan saya. Saya perlihatkan, lihat ini darah kering di tangan saya, karena itu darahnya almarhum. Itu saya pangku, itu masih hidup mengatakan kepada saya, Pak, Bu polisi tolong saya dibantu. Iya Ibu, saya bantu Anda. Saya bawa ke puskesmas Pak, kebetulan puskesmas itu dekat di situ, dan beliau masih sehat pada saat, maksudnya masih bisa berkomunikasi. Dan kemudian masuk lagi korban lain, diantaranya anggota saya. Kemudian saya sampaikan, dan kemudian keadaan sudah makin panas. Kemudian saya mendengarkan Bapak Kapolres saya sudah selesaikan semua ini, saya serahkan ke para medis, saya kembali lagi ke lokasi. Demikian kejadiannya Pak. Dan Ibu tidak melihat almarhum ketika
mengembuskan napas terakhir? Saya perintahkan kepada kepala puskesmas waktu itu, cari ambulans sekarang juga. Karena saya bilang ini yang paling parah. Kemudian di situ ada ambulans, Bapak. Kemudian saya bilang, ini masukkan ambulans, cepat bawa ke rumah sakit. Petugas para medis pada saat itu bertanya kepada saya, Ibu Wakapolres ini mau dibawa ke Tulungagung atau mau dibawa ke Kendal? Cari rumah sakit yang bisa men-scanning kepalanya dan terdekat. Ibu yang paling dekat Parakan, bawa ke Parakan, saya bilang gitu. Setelah dimasukkan itu, Pak, berdatangan lagi korban yang lain, saya tinggal. Karena saya harus mengendalikan pasukan lain di lapangan. Anggota yang lain itu juga terluka? Semuanya terluka, Bapak. Oleh tabrakan? 6 orang. 6 orang? Semuanya ditabrak Avanza itu, saya pastikan. Itu terjadi depan mata saya, Pak. Baik, Bu. Gimana Pak Syahabudin? Ada tanggapan? Tragis sekali kayak ternyata kejadiannya. Untuk kejadian itu saya tidak tahu itu, Pak. Memang tidak tahu karena saya di masjid terus. Jadi tanggapan saya itu setelah Ibu Kapolres lapor, ya sikap saya hanya nantinya kan harus wajib minta maaf karena itu kejadian sudah terjadi, dan itu tidak ada niatan sedikit pun FPI untuk nabrak orang itu. Saya yakin tidak ada niatan sedikit pun. Ya, tapi katanya waktu di pom bensin itu ya sudah terjadi pengerusakan terhadap warung, terhadap... Itu begini Pak jadi Pak Karni, jadi saya pada waktu itu bersama 3 orang polisi dan 3 orang, 1 saya dan 2 orang dari Ormas Islam untuk menyaksikan, membuktikan bahwa Alaska itu sudah ditutup, gitu loh. Waktu itu kejadian itu, kemudian saya pulang itu sudah terjadi itu. Jadi saya tidak tahu kronologi kejadian itu karena saya bersama polisi untuk mengecek Alaska mewakili anak-anak itu. Tapi apakah monitor EPI yang Bapak ketahui seperti yang terjadi menurut cerita Ibu itu? Nah, monitoringnya itu kan saya menerima hasil monitoring hari Rabu. Hari Kemisnya itu menyaksikan hasil penutupan Alaska. Enggak, tapi cara monitoring yang sampai warung orang dirusak. Oh, enggak ada, enggak tahu itu, enggak, setahu saya enggak ada perusakan. Enggak ada perusakan. Jadi Ibu Wakapolres tidak bohong. Kalau memang buktinya enggak ada, coba tolong kalau ada FPI yang rusak tangkap saja. Boleh tangkap, kalau memang FPI yang rusak, siapa fotonya ada, tangkap, silakan. Silakan tangkap. Kalau memang ada FPI merusak, tangkap. Jadi saya tidak ada niat untuk merusak, di situ akan koordinasi, menutup, pulang, sudah selesai. Menyaksikan penutupan, pulang karena sudah selesai. Jadi saya yakin kalau ada siapapun FPI kok melanggar aturan hukum, tangkap. Silakan. Baik. Ya. Dan semua harus ditangkap yang melanggar hukum. Baik. Ya. Saya minta kalau ada yang ngomong yang lain diam. Saya kayak wakil DPRD. Wakil DPRD Kendal, Pak Beni Karnadi.